Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi rahmat dan nikmat oleh Allah SWT hingga saat ini. Pada kali ini kita akan belajar beberapa fungsi dalam Microsoft Excel. Yang pertama, fungsi tanggal atau waktu. Yang kedua, fungsi statistik. Yang ketiga nanti fungsi matematika. Baiklah, kita langsung masuk ke fungsi pertama, yaitu fungsi tanggal atau waktu. Kita klik dulu sel yang mau kita ketik. Di sini kita memilih sel B2. Jadi setiap fungsi itu diketik sama dengan terlebih dahulu. Yang pertama fungsi now, kita ketik now, sehingga muncul pilihan di bawah function ini. Kita klik now ini, kemudian kita tutup kurung. Kita ketik tutup kurung, kemudian kita enter, sehingga muncul di sini bulan. Ini 12, ini adalah bulan sekarang, ini tanggal sekarang, dan ini adalah tahun sekarang, tahun 2020. Dan ini adalah waktu atau jam sekarang. Sekarang waktunya jam 21:52. Kita akan mengambil tanggal dari B2 ini. Jadi kita hanya mengambil tanggalnya saja. Kita ketik DAY atau day. Kita pilih yang di bawah function ini day. Kita klik. Kemudian kita klik atau kita pilih sel B2. Kemudian kita tutup kurung. Sehingga yang diambil dari isi dari sel B2 ini hanya tanggal saja. Sekarang kita klik D2. Kita akan mengambil bulannya saja dari isi sel B2. Kita ketik di sini sama dengan, ketik di sini month ya. Di sini ada pilihan, kita klik yang month ini, atau di bawah function ini kita klik. Kemudian kita klik sel B2. Kemudian kita tutup kurung, kita enter, sehingga yang diambil dari isi sel B2 ini adalah bulannya saja. Kemudian kita ketik atau kita klik sel E2. Kemudian kita ketik di sini year. Sudah ada pilihan di bawah function ini, kita klik year ini. Kemudian kita klik B2. Kita tutup kurung dan tekan tombol enter, sehingga yang terpilih atau yang diambil dari sel B2 ini adalah tahunnya saja. Bagaimana mengambil jamnya saja? Ya, kita klik sel F2, kita ketik sama dengan di sana. Kita ketik di sini hours. Ini ya, ada di pilihan function, kita klik di sini. Kemudian kita klik sel B2, kita tutup kurung, kita enter. Sehingga yang diambil dari sel B2 adalah jamnya saja. Bagaimana dengan menitnya? Jadi menitnya kita klik atau kita pilih sel G2, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik di sini minute. Oke, ada di pilihan function ya, di bawah function kita klik minute di bawah function ini. Kemudian kita klik lagi sel B2. Kita tutup kurung, kita enter. Sehingga yang diambil hanya menitnya saja. Sekarang bagaimana menambahkan tanggal ke dalam sel B3? Misalnya kita akan menambahkan tanggal, kita ketik di sini sama dengan, kemudian kita klik di sini date. Ini dia.
sudah ada di bawah function, kita klik. Ini ada hint atau bantuan di bawah sel B3 ini. Ini ada year. Jadi yang pertama kita masukin itu adalah tahun. Kita ketik di sini tahun 2020. Setelah tahun itu ada koma. Kalau setelah tahun di komputer kawan-kawan itu titik koma, maka ketik titik koma. Kebetulan saya menggunakan koma. Kita ketik koma atau titik koma. Ya, tergantung komputernya masing-masing nanti. Kemudian month atau bulan. Misalnya bulan 11 kemarin, kita ketik di sini 11, koma lagi setelah month, ini ada koma. Kadang ada titik koma, ada koma, tergantung komputernya. Komputer saya menggunakan koma, maka saya gunakan koma. Kemudian setelah koma itu ada day, jadi tanggal ya. Tanggal 1 misalnya. Kemudian titik kurung, tutup kurung. Kita enter. Sehingga muncul format tanggal 1 November tahun 2020. Format tanggal ini bisa kita rubah-rubah dengan cara mengklik kanan sel B3 ini. Kemudian kita klik format cell. Kemudian kita pilih di bagian sini ya, date. Di bagian kategori kita pilih date. Kemudian di bagian type bisa kita pilih model-modelnya, maunya seperti apa. Boleh seperti ini, lengkap ada, atau mau seperti ini juga boleh, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya saya menggunakan yang paling bawah di type ini. Kita klik, kemudian saya klik tombol OK. Sehingga muncul 1 November tahun 2020. Misalnya kita menambahkan tanggal 31 Desember tahun 2020. Kita ketik lagi di sel B4 ini sama dengan date. Kita klik di bawah function tahun 2020 ya, 2020, koma atau titik koma tergantung komputernya, bulan 12,31. Kita tutup kurung. Kemudian kita enter. Sehingga muncul seperti ini ya. Kita klik kanan di sel B4 ini, kemudian kita klik format cell, kemudian kita klik date, kemudian di bagian type-nya kita pilih yang nomor terakhir ya. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, muncul 31 Desember tahun 2020. Pada fungsi waktu atau tanggal, ada sebuah fungsi yang menghitung jarak antara tanggal dalam 1 tahun. Contohnya di sini kita ketik sama dengan, kita akan menghitung berapa hari antara 1 November dengan 31 Desember. Jadi kita ketik di sini sama dengan, kita ketik days. Nah, di sini muncul nanti ada pilihan days 360. Ya, kita pilih days 360 tersebut. Di sini ada start date-nya atau tanggal mulai dihitung. Di sini tanggal yang paling kecil yaitu 1 November ya. Kita klik sel B3 ini, koma, tanggal terakhirnya atau tanggal akhir yang mau dihitung. Contohnya ini ya, 31 Desember ada di sel B4. Kita klik sel B4. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Jadi jarak antara 1 November dengan 31 Desember itu ada sebesar 60 hari. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi statistik. Ini merupakan data yang akan kita jadikan latihan untuk
untuk menggunakan fungsi statistik. Contohnya pertama kita akan mencari nilai terendah, ya, ketik di B12 sama dengan, kemudian kita ketik min, ada di bawah function ini, kita klik, kemudian kita blok dari B2 sampai dengan B11, kemudian kita tutup kurung, kita enter, sehingga nilai yang paling kecil di sini adalah 152. Kemudian di B13 kita ketik lagi sama dengan, kita akan mencari nilai terbesar. Di sini kita ketik max, ada di bawah function ini, kita klik yang ini, kemudian kita blok dari B2 sampai dengan B11, kita tutup kurung, sehingga akan muncul nilai terbesar dari data ini, yaitu nilai 946. Kemudian di sel B14 kita akan mencari rata-rata. Kita ketik di sini sama dengan, kita ketik saja di setelah sama dengan average, AV saja, maka akan muncul ada average di sini, ya, kita klik average ini, kemudian kita blok dari B2 sampai dengan B11, kemudian kita tutup kurung, kita enter, maka rata-rata dari sel B2 sampai dengan B11 ini adalah 587,75. Kemudian ada fungsi count, ya. Ada count itu fungsinya untuk menghitung sel berapa saja yang ada isinya. Kita ketik sama dengan di sini. Kemudian kita ketik count, sehingga muncul di bawah function ini. Kita klik count. Kemudian kita blok dari B2 sampai dengan B11. Kita tutup kurung, kita enter. Sehingga sel yang ada isinya hanya 8 sel, karena 2 ini kosong, ya. Kemudian ada, kita ketik lagi count, kebalikan dari count, ada namanya count blank, atau menghitung sel mana saja yang kosong. Kita ketik di sini sama dengan count. Di sini ada yang count blank, kita klik count blank, kita blok B2 sampai dengan B11, kita tutup kurung, kita enter, sehingga sel yang kosong yaitu sebanyak 2 buah sel. Selanjutnya kita akan masuk fungsi COUNTIF yang berfungsi untuk menghitung sesuai dengan kriteria kita. Kita ketik di sini di sel B17 sama dengan, kemudian kita ketik di sini count, sehingga muncul di sini ada COUNTIF. Kita pilih COUNTIF ini, atau kita klik COUNTIF ini. Kemudian kita klik ranknya dari B2 sampai dengan B11, kita tentukan kriterianya. Misalnya kita menghitung nilai yang kecil dari 500, jadi kemudian kita ketik double kutip, ya, kita ketik double kutip, kemudian kita buat di situ kecil sama dengan 500, ini lambang seperti ini kecil, kemudian sama dengan, kita ketik di sini 500, kemudian kita ketik lagi double kutip, kita tutup kurung, dan kita enter. Di sini bisa dilihat bahwa nilai yang di bawah 500 dari data B2 sampai dengan B11 itu sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita akan coba menghitung frekuensi. Ya, frekuensi itu mirip dengan COUNTIF, tapi dia banyak data, ya, banyak arraynya.
Contohnya di sini dia ini ada 0, ini ranknya dari 0, 250, 500, kita 750, 1000. Kita blok dari E2 sampai dengan E6. Kita ketik di sini sama dengan, kemudian kita ketik di sini frekuensi, sehingga muncul di sini fre saja, maka akan muncul bantuan frekuensi. Kita klik frekuensi, kita blok data array-nya dari B2 sampai dengan B11. Kita ketik koma, kemudian nilai dari rank-nya tadi dari sel D2 sampai dengan D6. Kita tutup kurung. Di sini yang paling penting ya, kita tidak hanya menekan enter saja, tapi setelah mengetik tutup kurung, maka kita ketik atau kita klik tombol di keyboard, tombol shift, control, dan tombol enter bersamaan. Jadi ada 3 kombinasi tombol yang harus ditekan secara bersama-sama setelah tutup kurung ini. Kita ketik atau kita tekan tombol shift, control, dan enter, sehingga muncul hasil dari frekuensi. Berikutnya kita akan masuk fungsi matematika. Di sini ada fungsi ABS sama dengan ABS. Kemudian kita pilih di bawah function ini, kita klik. Numbernya misalnya min 150, tutup kurung. Kita enter. Jadi fungsi ABS ini adalah untuk menghilangkan nilai minus pada suatu nilai. Kemudian ada fungsi power. Power ini fungsinya adalah untuk bilangan berpangkat. Kita ketik di sini sama dengan power. Sehingga di bawah fungsi ini ada namanya power, kita klik power ini. Misalnya kita akan pangkatkan 5 pangkat 2, 2, kita tutup kurung. Kemudian kita enter. Jadi muncul nilai 25. Jadi 5 pangkat 2 itu benar ya, nilainya adalah 25. Selanjutnya ada fungsi terang. Ya, kita ketik di sini sama dengan terang. Jadi terang ini fungsinya untuk pembulatan ya, nilai pembulatan. Ada pilihan terang di sini, kita klik terang. Misalnya nilainya ada 7,7. Kita tutup kurung, kita enter. Jadi dibulatkan 7,7 itu menjadi 7. Selanjutnya kita akan pelajari fungsi produk. Jadi fungsi produk itu adalah mengkalikan nilai yang ada di suatu rank tertentu. Contohnya di sini ada nilai 1, 2, 3. Ya, kita sampaikan dengan 5. Kita coba menggunakan fungsi produk di sini di sel B5 sama dengan produk. Sini kita di bawah function ada produk, kita klik. Kemudian array ini kita klik. Jadi fungsi produk ini adalah mengkalikan nilai yang ada di rank A2 sampai A6 nih. Kita blok, kita tutup kurung, dan kita enter. Jadi nilainya adalah 120. Jadi fungsi produk itu adalah mengkalikan nilai di dalam rank tertentu. Contohnya di sini 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali dengan 3 sama dengan 6, 6 dikali 4 sama dengan 24, 24 dikali 5 hasilnya 120. Selanjutnya ada fungsi faktorial ya, kita ketik di sel B6 ada fact. Ini dia, kita pilih di bawah function ini. Misalnya faktorial 5,
kita tutup kurung, dan kita enter. Sama nggak hasilnya dengan yang di atas? Sama ya. Jadi ini adalah fungsi faktorial. Selanjutnya kita pelajari fungsi mod di sel B7. Fungsi mod itu adalah mencari sisa pembagian. Contohnya di sini ada mod. Kita pilih yang function di bawah ini. Misalnya 23,4. 23 bagi 4 ini berapa sisanya? Kita tutup kurung. Ini untuk mencari sisa pembagian, yaitu menggunakan fungsi mod. Kita enter. Jadi sisanya adalah 3. Selanjutnya ada fungsi eksponensial. Kita ketik di sini sama dengan, terus kita ketik di sini exp, ya, ada di bawah function, kita klik ya. Misalnya eksponensial 1, kita tutup kurung, berapa nilainya? Yaitu 2,7. Selanjutnya kemudian ada fungsi pi. Fungsi pi itu adalah untuk memanggil nilai pi. Kita ketik di sini sama dengan, jadi kita nggak perlu mengetik nilai pi itu secara detail, cukup mengetik sama dengan, kemudian kita ketik pi. Kita pilih di sini di bawah function, kita tutup kurung, dan kita enter. Maka akan muncul nilai pi. Jadi kita nggak perlu mengetik satu-satu nilai dari pi tersebut. Oke, sekian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.